Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para asatid Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak Pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan puja dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul di acara kajian online rutin setiap hari Ahad malam ini dalam keadaan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan di dalam menjalankan syariat Allah SWT sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dapat istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga kita semua dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023 Masehi. Kajian tentang kitab Minhajul Muslim, bab akhlak tercela, subtema kezoliman. Yang pertama, pada jam 20.00 sampai jam 20.05, MC membuka acara. Jam 20.05 sampai jam 20.10, Tasmi surat Al-Furqan ayat 17 sampai 20 oleh Bapak Setio Pratomo dan terjemah oleh Bapak Sunardi. Yang ketiga, pukul 20.10 sampai 20.15, prakata dari pengurus BMI Bapak Budi Setianjaya Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang nomor 4, pukul 20.15 sampai 21.10, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Kasa LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Yang kelima, pukul 21.10 sampai 21.30 soal jawab. Dan yang terakhir, pada pukul 21.30 MC menutup acara. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillah. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tasmi ayat suci Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 17 sampai 20 oleh Bapak Setio Pratomo dan terjemah oleh Bapak Sunardi. Kepada Bapak Setio Pratomo dan Bapak Sunardi, kami persilahkan. Tawadol, Pak Setio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن
nattakhidha min dunik min dunika min awliya walakin matta'tahum walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasuttika hatta nasuttika wa kanu qauman bura faqad kadzabukum faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yatlim minkum nuziqhu adaban kabira wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berkata kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidakkah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung? Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati Engkau, dan mereka adalah kaum yang binasa. Maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak ayat dan tidak pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Jazakumullahu khairan, Bapak Setio Pratomo dan Bapak Sunardi. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari pengurus BMI kepada Bapak Budi Setianjaya. Waktu kami persilahkan. Tawadol, Pak Budi. Terima kasih atas waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ustadz Dindin yang saya hormati, Ustadz Syam, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin untuk memberi sedikit sambutan dari pengurus. Ya, Alhamdulillah ini malam ini kita berkah mulia ini dihitung dari pertama kali dulu memulai pengajian itu sudah tidak terasa memasuki waktu hampir 3,5 tahun. Awal pengajian dulu, pertama pengajian itu tanggal 15 Mei tahun 2020 pas waktu COVID. Jadi untuk hampir 3,5 tahun itu bukan suatu perkara mudah kita bersama-sama dalam suatu majelis yang isinya adalah banyak-banyak kebaikan di sini yang semoga insya Allah kita bisa mendapatkan banyak manfaat baik dunia maupun akhirat. 3,5 tahun ini sebetulnya ya cukup panjang. Bahkan ada yang mengusulkan, Pak, itu kalau dibuat ulang tahun setiap 5 tahun itu akan lebih baik lagi, Pak. Seperti anggota DPR itu kan setiap 5 tahun mereka berganti dan sebagainya. Terus saya tanya, loh, hubungannya apa BMI dengan anggota DPR? Nah, terus ada apa hubungannya? Ya, kesamaan lah. Ada 3 kesamaan antara DPR dengan BMI. Terus saya tanya lagi, apa yang sama itu apa dari DPR dengan BMI? Pertama, Pak, yang sama itu kalau majelis di DPR sana, setiap ada majelis, absennya itu pasti ada, Pak. Tapi anggota DPR-nya itu enggak ada. Enggak tahu kemana. Nah, terus di BMI itu, setiap majelis Ahad malam, itu absen itu ada, namanya itu ada, terpampang di Zoom itu seperti itu, ada. Tapi kebanyakan off cam. Jadi nggak tahu orangnya di mana. Nah, itu sama seperti orang anggota DPR, Pak. Oh iya ya, setuju saya kalau gitu. Soalnya memang ini ya sama-sama nggak bisa kelihatan orangnya di mana. Terus yang kedua apa, Mas? Yang kedua Pak, kalau di DPR sana itu mereka sekarang ini cepat sekali untuk mengambil keputusan. Satu keputusan itu cuma butuh waktu 5 menit untuk sepakat. Nah, hubungan dengan BMI, kalau di DPR itu setelah 5 menit semua sepakat pasti tidur semua, Pak. Jadi jangan berharap setelah 5 menit pada melek, semua tidur, Pak. Oh, kalau di BMI ya itu saya susah kalau melihat kalau di BMI saya bilang tidur apa enggak, soalnya kan off cam. Ya kalau itu seperti itu saya setuju apa enggak setuju. Nah, terus yang ketiga apa? Nah, ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga, kalau di DPR itu, orang DPR itu senangnya berpura-pura. Kalau ada musibah, pura-pura sedih. Nah, kalau misalnya ada kunjungan luar negeri, berpura-pura dia yang paling penting untuk ikut. Tapi kalau ada yang ditangkap, semua berpura-pura miskin. Ke kantor pada naik ojek. Nah, kalau ini saya nggak setuju kalau misal pura-pura. Soalnya kalau di BMI nggak mungkin 3,5 tahun itu ya paling lama lah. Mungkin ada yang 3 tahun, 2 tahun, apa 1 tahun. Itu kebiasaan seperti itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu sepanjang itu. Seandainya mereka punya kebiasaan berpura-pura, paling cuma bertahan seminggu, 2 minggu, atau sebulan lah maksimal. Nah, ini kita bicara masalah kebiasaan, ini ada hal yang penting ini yang mungkin menarik ya kita bahas adalah ada suatu penelitian
tentang scientific psikologi klinis itu yang dilakukan di Amerika. Itu ada satu kesimpulan di situ mengatakan bahwa untuk membentuk suatu kebiasaan manusia itu membutuhkan waktu minimal 21 hari. Nah, ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahun kan kita wajib untuk puasa di bulan Ramadan minimal 30 hari untuk yang mampu. Jadi memang kebiasaan itu akan secara klinis, secara saintifik memang akan bisa terbentuk setelah waktu minimal 21 hari. Nah, tadi Ramadan itu mengatakan bahwa kalau misalnya kita sudah terbiasa selama 30 hari itu, harapannya adalah setelah 30 hari kebiasaan kita dalam ibadah, dalam sholat malam, tadarus dan sebagainya bisa dilakukan berlanjut pada waktu setelah Ramadan. Nah, ini yang tentang kebiasaan itu. Dan satu hal yang lagi yang menarik adalah ada satu hadis Nabi, ini hadis sahih, hadis Muslim, hadis nomor 2878 yang mengatakan di situ Rasulullah mengatakan yub'atsu kullu 'abdin, bahwa setiap manusia itu akan dibangkitkan, setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, atas apa, dalam keadaan apa dia dimatikan. Ibnu Qayyim dalam tafsirnya mengatakan bahwa seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan lagi itu sesuai dengan kebiasaannya juga. Nah, saya berharap bahwa dengan terbukti kita ini sudah bisa menjalani 1 tahun, 2 tahun, 3,5 tahun bersama-sama menulis lembaran-lembaran amal kita, tahsin, mengaji dan sebagainya, ikut dalam majelis seperti ini, itu tidak kita berhentikan sampai nanti kematian menjemput kita. Seperti tadi itu, moga-moga amal terakhir kita adalah dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Nah, saya berharap bahwa dari bapak-bapak ibu bisa istiqomah dalam menetapi banyak-banyak kebaikan yang mungkin tidak hanya di BMI saja, mungkin di tempat lain juga bisa banyak dilakukan. Tapi yang jelas bahwa mungkin hadis tadi bisa menjadi suatu catatan buat kita bahwa kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau seorang penjudi ya mungkin akan dimatikan waktu dia menjudi, atau mungkin seorang pezina ya akan dimatikan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah cukup panjang, saya terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Budi Jaya yang sudah menyampaikan pesan-pesan pada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Akhlak buruk atau tercela yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungan. Nah, berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela, karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara, dan begitu pula hubungan dengan Allah SWT. Adapun contoh akhlak buruk kepada Allah seperti musyrik, takabur, murtad, munafik. Adapun contoh akhlak buruk kepada sesama yaitu mudah marah, iri hati atau dengki, mengumpat, berbuat aniaya, kikir, dan sebagainya. Para pelaku akhlak buruk ini seringkali karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan moral untuk membedakan antara mana yang baik dan juga mana yang buruk. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai baik pada orang di sekitar kita atau mempelajarinya
baik melalui pendidikan akhlak atau menuntut ilmu langsung pada guru-guru kita. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini, yang insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasail CMPD Habibullah Ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini beliau akan membahas kajian kitab Minhajul Muslim dengan bab akhlak tercela, subtema kezoliman. Kepada Ustadz Dindin Abu Kasah kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bambang yang sudah menjalankan tugasnya dengan begitu sempurna ya. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Setio yang sudah memperdengarkan tadi bacaan Al-Qur'annya. Demikian Pak Sunardi yang telah membacakan terjemahnya dengan sehingga kita bisa memahami dengan baik insya Allah. Alhamdulillah di malam hari ini begitu istimewa rasanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sepertinya apa yang tadi disampaikan oleh pihak panitia ya dari BMI, dari perwakilannya Pak Budi Stendia sudah mencukupi sebetulnya. Saya banyak mengambil ilmu dan manfaat nih dari beliau, Masya Allah. Ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ya, Masya Allah ini sebetulnya udah cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan karena tahun politik ya, kemudian tadi pembahasannya terkait DPR. Menjelang tahun 24 nih. Bahasannya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufariqi di ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'asalamin daimi ala rasulil qarasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan limpahan nikmat dan curahan karunia sampai dengan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun melalui perantaraan online ya. Semoga upaya kita, hadirnya kita, joinnya dan gabungnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita sekalian, menjadi wasilah turunnya barokah Allah, rahmat Allah untuk kita, keluarga kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita di atas keistiqomahan sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Budi ya. Istiqomah ya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mainnya adalah perkara yang berat ya. Istiqomah itu berat, yang mudah itu istirahat ya. Istiqomah itu berat, harus diperjuangkan dengan sedemikian besarnya. Semoga memberikan kita topiknya. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah, Bapak Ibu Saudara sekalian semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan kita sebagaimana disebutkan oleh MC terkait dengan bab kezaliman. Wah, akbar, ini bab yang sangat besar ya. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang tentu ini adalah kita ketahui bersama, zalim itu adalah perkara yang dibenci oleh siapapun, dibenci oleh siapapun. Zalim itu perkara yang sangat dibenci dan dijauhi oleh siapapun. Setiap kita pasti tidak menginginkan terjatuh ke dalam perbuatan tersebut atau termasuk di antara barisan waliyadzubillah yang masuk dalam objek penderita dari kezaliman ini. Setiap kita pasti berlindung dari hal itu. Jadi zalim ini adalah hal yang setiap kita sepakat kita benci terhadap perkara itu. Maka untuk mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar akan kezaliman, maka kita harus membekali diri dengan ilmunya, ya. Membekali dengan ilmunya sebagaimana tadi Pak Bambang sampaikan. Bekali diri dengan ilmu supaya kita tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kezaliman tadi. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah, Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan dimulai oleh Syekh rahimahullah dengan membawakan firman Allah Rabbuna Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tazlimuna wa la tuzlamun. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, kamu tidak berbuat zalim, ya, tidak boleh berbuat zalim dan tidak dizalimi atau dirugikan. Demikian pula dalam firman-Nya di surah Al-Furqan ayat ke-19 ya, yang tadi dibacakan, wa may yadhlim minkum nudziqhu 'adzaban kabira.
Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, ya niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang begitu besar. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kezaliman adalah perkara yang secara fitrah itu bertolak belakang dengan kita ya. Zalim itu secara fitrah dibenci. Zalim secara fitrah dibenci. Karena Islam sejalan dengan fitrah, Islam sejalan dengan fitrah, maka Islam mengharamkan dan melarang kezaliman. Karena secara fitrah manusia kita nggak suka, benci kepada kezaliman, maka Islam melarang kezaliman. Ya, melarang kezaliman dan mewanti-wanti kita untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Allah Rabbuna Jalla wa Ala ya memerintahkan dan melarang untuk kita terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan haram perkara kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, berhati-hatilah kalian dari berbuat zalim karena zalim itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat wal billah. Zalim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kegelapan kelak di hari kiamat, kebinasaan di hari kiamat. Mungkin kalau di dunia, ya seseorang masih bisa selamat dari hukuman kezaliman. Contohnya misalnya, walaupun selamat dalam artian vonis, misalnya vonis hukuman ini, walaupun akan dampak dari hukuman dan siksa Allah Tabaraka wa Taala, zalim termasuk di antara dosa-dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia. Walaupun balasan hakikat yang sebenarnya yang nanti akan dirasakan kelak di akhirat. Karena dosa yang termasuk di antara dosa yang balasannya akan disegerakan bagi pelakunya di dunia adalah satu di antaranya kezaliman. Maka hati-hati dengan perbuatan ini karena bisa mendatangkan dan menghasilkan luar biasa ya. Dampak yang luar biasa. Man zalama aqida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i ardin. Allahu akbar. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berbuat zalim sampai merampas sejengkal tanah saja, sejengkal tanah, ya, geser patok gitu ya, geserin patok batas tanah hanya sejengkal saja. Ini gambaran menunjukkan perkara yang sepele, ya geserin aja. Namun apa yang terjadi? Maka ia akan dipikulkan, dikalungkan kelak di hari kiamat 7 lapis bumi. Allah, ya 7 lapis bumi. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Perkara yang sangat mengerikan. Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala. Sekali lagi bahasan terkait kezaliman ini adalah bahasan yang penting untuk kita ketahui bersama. Karena apa? Karena kezaliman itu sejatinya sebagaimana yang disebutkan oleh MC ya, moderator Pak Bambang hafizahullah. Kezaliman itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh ke dalam waliyadzubillah salah satunya ya. Yang pertama adalah zalim kepada apa? Kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, bagaimana tuh zalim kepada Allah? Bagaimana mungkin makhluk bisa zalim kepada Allah? Bagaimana caranya tuh? Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya? Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zalim makhluk kepada Allah adalah dengan cara apa? Mengkufuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengkufuri nikmat Allah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya akan sedikit membawakan mengutip dari kitab Sirah Nabawiyah ya. Beberapa kitab sirah membawakan riwayat ini. Satu di antaranya Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, beliau membawakan riwayat ini. Riwayat terkait dengan perjalanan awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah ya awal Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan peringatan atau disebut dengan dakwah jahriyah ya, awal permulaan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan di awal tahun keempat kenabian. Ketika Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, dalam Syu'ara ayat ke-214. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat, karib kerabat terdekat.
Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan tuh seluruh karib kerabat dikumpulkan. Ya. Semua karib kerabatnya dari Bani Hashim dikumpulkan. Dan Nabi SAW mulai memberikan peringatan, walaupun di pertemuan pertama Nabi SAW tidak menyampaikan satu patah kata pun, namun di pertemuan kedua Nabi SAW menyampaikan. Beliau mengajak paman-pamannya, keluarga besarnya untuk beribadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempersiapkan bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Menyampaikan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa reaksi keluarganya, karib kerabatnya, paman-pamannya? Satu di antaranya yang tercatat dalam sejarah adalah Abu Lahab. Abu Lahab, dia mengatakan begini. Abu Lahab mengatakan gini. Hadhihi wallahi as-saw'ah. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum. Abu Lahab berkomentar tuh di keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah sosok yang sangat dibesarkan di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab begini. Ya, demi Allah ini perkara yang buruk ini, perkara yang buruk nih. Ya. Segera ambil sikap. Segera ambil sikap, cegah dia sebelum nanti umat yang lain bertindak kepada dia, kepada Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud, segera ambil sikap nih keluarga kita, cegah dia sebelum nanti umat yang lain, keluarga yang lain, bangsa Arab akan bersikap kepada dia, yaitu maksudnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa reaksi Abu Thalib? Karena kan tokoh kuncinya Abu Thalib ya. Kalau Abu Thalib mengatakan iya, ya semuanya pasti iya. Karena keluarga Nabi SAW yang menjadi tokohnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan begini, Wallahi lanamna'ahu ma baqaina. Kata Abu Thalib. Demi Allah, kita akan menjaga, melindungi dia selama kita masih hidup. Wah, perhatikan dengan baik kalimat Abu Thalib. Demi Allah, kita akan menjaga dan melindungi dia selama kita masih hidup. Abu Thalib mendermakan dirinya menjadi perisai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikrarkan diri akan menjadi benteng bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama saya masih hidup, saya akan jaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dengan sesat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Abu Thalib Muslim? Apakah Abu Thalib menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Abu Thalib memasrahkan dan menyerahkan dirinya kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajak dan perintahkan? Sampai akhir hayat Abu Thalib mati dalam kondisi musyrik. Dalam kondisi musyrik. Perhatikan dengan baik. Abu Thalib ia mendermakan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW dakwah Islam. Abu Thalib diajak langsung oleh khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baiknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib menjaga dan melindungi Nabi SAW dari dari kecil dirawat oleh beliau. Abu Thalib sampai udah besar dijaga dan diberikan support untuk terus berdakwah. Namun sampai akhir hayat dia mati dalam kondisi musyrik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang itu berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berkonsekuensi kekal di dalam neraka selama-lamanya. Perhatikan dengan baik. Sementara kondisi kita lihat diri kita. Apa jasa kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jasa kita terhadap Islam, terhadap dakwah yang mulia ini? Apa torehan besar kita terhadap perjalanan dakwah Islam ini? Nyaris nggak ada ya. Nyaris nggak ada. Tapi dengan demikian Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa besar. Islam. Kita menjadi seorang Muslim. Allahu Akbar. Kita nggak pernah berjuang bersama Nabi. Kita nggak pernah berpeluh-peluh, bercapek-capek, berpanas-panasan. Bahkan satu tetes darah pun kita belum pernah tertumpah dalam rangka membela dakwah Nabi Muhammad SAW bersamai beliau. Namun Allah Rabbuna Jalla wa'ala memilih kita menjadi seorang yang menerima hidayah Islam. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nikmat apa lagi yang kita akan dustakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Abu Talib yang begitu besar jasanya, ia tidak menerima hidayah Islam. Sementara kita, akhir zaman 1400 sekian tahun jauhnya dari Nabi, menjadi seorang Muslim. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa dari nikmat yang begitu besar ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak bertahu berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kata lain, kufur dari nikmat yang besar ini. Nikmat yang tidak diberikan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang harus kita jaga ya. Sebagaimana Allah firmankan, Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam kondisi membawa Islam. Karena itulah kunci keselamatan sampai akhirat kelak. Gitu ya. Namun kan yang jadi permasalahan, nikmat ini tidak ada jaminan. Siapapun di antara kita tidak punya jaminan akan keterjagaan nikmat ini. Maka kita harus punya kepedulian yang sangat besar terhadap nikmat ini agar Islam senantiasa berada dalam setiap diri kita. Sebagaimana tadi pesan dari pengurus BMI ya. Salah seorang dari guru kita itu Bapak Budi Sanjaya, Setianjaya tadi menyebutkan agar kita menjaga diri kita. Ya, agar menjaga diri kita karena kebiasaan itu adalah salah satu hal yang akan menjadi alamat atau indikator ya, akan menjadi indikator endingnya hidup seseorang itu ya. Endingnya hidup seseorang. Seorang itu akan diwafatkan atau dimatikan di atas kebiasaan. Asya alaihi seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan ya, kebiasaan hidupnya. Maka upayakan agar nikmat ini senantiasa tersemat dalam setiap diri kita. Kita bersyukur kepada Allah. Satu di antaranya dengan cara belajar, menuntut ilmu, gabung dengan terlebih kita sekarang di zaman penuh dengan kemudahan ya. Media-media dakwah begitu sangat tersebar ya. Salah satu di antaranya upaya kita adalah dengan mendirikan BMI ini. Semoga ini menjadi salah satu dari upaya kebaikan bagi kita yang dicatat oleh Allah sebagai ladang kebaikan bagi semua yang terlibat dan tergabung dalam rumah besar BMI ini. Ini adalah hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu upaya mudah-mudahan menjadi faktor terbesar bagi kita untuk mendapatkan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Baik. Ya, di sini saya menyebutkan kezaliman hamba yang pertama kepada Rabb adalah kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam benak seseorang, dalam benak kita, yang namanya nikmat itu hanya sebatas nominal ya. Yang tertera itu, nah itu nikmat gitu ya. Sementara di luar itu kadang terabaikan. Kadang terabaikan. Seperti misal tadi, nikmat Islam. Allahu Akbar. Apa yang lebih besar dari nikmat iman dan Islam? Ya. Yang dia adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan sampai di akhirat kelak. Wal kafiruna humudz zalimun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 254. Wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kufur terhadap nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka termasuk kezaliman hamba kepada Rabb-nya adalah bentuk dari kekufuran kepada Allah, kufur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu orang yang nggak tahu terima kasih. Diberikan nikmatnya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun ibadahnya tidak sama Allah. Allahu Akbar. Ini durhaka orang begini. Dikasih nikmatnya sama Allah, terima kasihnya tidak sama Allah. Coba bayangkan. Ibadahnya tidak sama Allah. Ibadahnya tidak tertuju untuk Allah, namun kepada selain Allah dia beribadah. Rizkinya dari Allah, karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Namun ibadahnya tidak diserahkan kepada Allah. Astagfirullah.
Menyekutukan Allah, maka zalim atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Inna syirka la zulmun azim gitu ya. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Orang yang nggak tahu terima kasih berbuat syirik itu. Nggak tahu terima kasih. Sudah diberikan kenikmatan begitu besar sama Allah, malah justru dia berterima kasihnya itu dengan cara beribadahnya. Justru malah diserahkan kepada selain Allah yang dia sama sekali tidak punya peranan kepada kebaikan bagi dia gitu. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita serta kaum muslimin dari hal itu ya. Amin Allahumma. Baik. Termasuk kezaliman adalah menyekutukan Allah Ta'ala, memalingkan peribadatan dari yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Seharusnya dipersembahkan peribadatan itu hanya kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Maka murnikan peribadatan ini kepada Allah, serahkan diri kita, ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya sekali lagi ya, kita harus camkan dengan sesama. Dengan kita mengetahui ini, maka kita akan diharapkan terhindar dari perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Baik. Yang kedua, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada sesama makhluk. Kezaliman terhadap sesama makhluk. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ya menyakiti mereka, mengganggu mereka, menjatuhkan kehormatan dan harga diri mereka. Ya, baik fisik maupun hati-hati ini, hati-hati. Tadi di masjid saya sampaikan dari kajian ba'da maghrib ya. Ini tahun-tahun politik nih. Ya, tahun-tahun politik, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terpancing ya. Terpancing, kemudian kita bersikap sampai apa? Menjatuhkan kehormatan, harga diri seorang muslim. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita berlaku dan berbuat seperti itu. Ya. Karena masuk kategori kezaliman adalah ketika menyakiti dan mengganggu serta menjatuhkan kehormatan harga diri seorang muslim. Waliyadzubillah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita masuk dalam perbuatan seperti itu. Man kanat indahu madlamatun, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai kezaliman li akhi kepada saudaranya min irdihi, dari mulai kehormatannya pernah ia jatuhkan, aw min syai'in, atau sesuatu apapun, falyatahallalhu minhul yauma, maka minta maaf sekarang lagi di dunia, minta dihalalkan, minta maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti kelak di akhirat ya tidak ada lagi alat transaksi ya, tidak ada dinar, tidak ada dirham, in kana lahu amalun shalih, yang jadi alat tukarnya adalah amal shalih, waliyadzubillah. Yang jadi alat tukarnya amal shalih. Ukhidha minhu biqadari madlamatihi, akan diambil nanti dari amal shalihnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dijadikan alat tukar untuk dibayar kepada orang yang zaliminya. Allahu akbar, hati-hati ya. Nyebar informasi lewat media sosial itu ya, bisa tersebar kemana-mana kezaliman yang disebarkan ya, menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Itu bisa bahaya, nyebar kemana-mana. Hati-hati, sekarang kan zaman yang sangat mudah informasi itu tersebar kemana-mana ya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau nggak punya pahala tuh untuk dibuat membayar kezaliman kita. Waliyadzubillah, ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil dari dosa dan dari dosa orang yang didzalim. Wa humila alaihi, dibebankan kepada dia. Waliyadzubillah. Barang siapa yang merampak hak seorang muslim dengan sumpahnya, kata baginda Nabi SAW, maka Allah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan waliyadzubillah surga atasnya. Ya. Sampai-sampai kata para sahabat, ya, bagaimana dengan hal yang kendati merampas sesuatu yang mungkin sepele, kata Nabi, iya, walaupun hanya sebatas satu batang siwak ya. Ya Allah, ya Allah. Lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selagi ia tidak menumpahkan darah yang haram, atau dalam kata lain membunuh saudaranya. Gitu. Qulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram.
haram darahnya, haram hartanya, ya, haram kehormatannya. Haram maksud di sini adalah haram untuk ditumpahkan. Dia mulia, ya, dia mulia, haram untuk ditumpahkan. Ini adalah kezaliman jenis yang kedua. Yang ketiga, zalim hamba kepada dirinya sendiri. Gimana caranya menzalimi diri sendiri? Bagaimana seseorang jatuh ke dalam perbuatan menzalimi diri sendiri? Bagaimana caranya? Bagaimana seseorang menzalimi diri sendiri? Yaitu ketika ia abai dari larangan-larangan Allah, dari batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Dia nggak peduli dengan hal itu. Dia nggak peduli itu dengan batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah. Dia langgar, dia lompati, dia lewati. Waliyadzubillah. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Imam dan pemimpin pengendali dirinya adalah syahwat dan hawa nafsunya. Nasallahu alaihi. Keburukan yang dia ikuti, nggak peduli dengan keselamatan diri. Orang zalim seperti itu, zalim kepada dirinya. Karena dia nggak peduli dengan keselamatan dirinya kelak di akhirat. Zalim kepada dirinya sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah, kami nggak zalim kepada mereka, akan tetapi ya mereka sendiri yang berulah. Mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi sejatinya orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat ialah orang yang nggak sayang sama dirinya. Orang yang mencelakakan dirinya sendiri, yang memasukkan dirinya ke dalam kebinasaan sendiri. Jadi jangan celah orang lain, ya celah dirinya sendiri. Jangan celah orang lain, ya celah dirinya sendiri. Kenapa? Ia mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginan dirinya untuk kemudian apa? Terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang artinya itu menzalimi dan membinasakan dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Jadi orang yang melakukan dosa besar, melakukan maksiat, terjatuh ke dalam perbuatan kekejian, artinya ia telah menzalimi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Baik, ini adalah merupakan wazan atau akar atau timbangan. Nanti tinggal dimasukkan contoh-contoh kasus yang lainnya oleh hadirin jamaah sekalian. Silakan contoh-contoh masukkan ke dalam wazan dan timbangan ini. Yaitu pertama, zalim makhluk hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya dengan tadi apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur kepada Allah. Salah satu bentuk aplikasinya apa? Ketika beribadah tidak beribadah kepada Allah. Ya. Seharusnya dia beribadah diserahkan kepada Allah, justru malah dipalingkan ibadahnya itu kepada selain Allah. Kemudian zalim kepada sesama makhluk, ya, dengan cara tadi mengambil, merampas hartanya, menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatannya. Nah, nanti tinggal dimasukkan contoh-contoh kasusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan cara tadi apa? Waliyadzubillah, tidak peduli dengan batasan-batasan dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia abai dari itu, dia terjatuh ke dalam perbuatan itu. Artinya dia mencelakakan dirinya sendiri, zalim kepada dirinya sendiri. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala menjaga dan melindungi kita dari hal tersebut, ya. Baik, itu adalah pembahasan zalim. Karena masih ada waktu, kita lanjut ke dalam bahasan berikutnya, itu hasad. Hasad. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hasad? Ya. Apa yang dimaksud dengan definisi hasad? Ya, hasad, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejatinya ini adalah perkara yang ada dua hal yang masuk dalam kategori hasad. Hasad yang baik, mungkin dalam redaksi yang lain disebut dengan ghibthah, ya, dan ada hasad yang tercela, hasad yang buruk, gitu, ya. Ada hasad yang baik dan ada hasad yang tercela. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini Syekh mengatakan janganlah seorang muslim menjadikan hasad itu sebagai salah satu dari kepribadiannya, sebagai perangai atau habitnya, sebagai karakter dia. Jangan seperti itu. Mencintai kebaikan untuk semua orang, ya, menghilangkan sikap seperti itu, mencintai kebaikan untuk semua orang, mendahulukan dan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Jangan sampai kemudian perangai akhlak itu dihilangkan, ditutup dengan hasad. Waliyadzubillah. Hasad itu bertolak belakang dengan tadi kebaikan, mencintai kebaikan untuk saudaranya dan mengutamakan orang lain. Itu lawan dari sikap itu, lawan dari perangai itu. Sementara kita seorang muslim didorong untuk memiliki itu, sebagaimana yang sudah kita lewati dulu pembahasannya.
Sudah kita lewati pembahasan terkait dengan mencintai kebaikan untuk saudara mencari kebaikan untuk manusia yang lain atau saudara sesama muslim yang lain dan mengutamakan mereka daripada diri kita sendiri. Hasad lawan dari itu. Hasad dari lawan itu. Hasad itu dapat menghilangkan dua akhlak yang mulia tadi, yaitu mencintai kebaikan dan mengutamakan orang lain. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hasad itu adalah merupakan bentuk penolakan terhadap karunia Allah yang telah Allah bagikan di antara hamba-hambanya. Masya Allah. Di Syekh mengatakan di sini bahwasannya hasad itu sejatinya adalah bentuk protes, gitu ya. Bentuk ketidaksukaan makhluk, bentuk ketidaksukaan hamba terhadap ketetapan Allah. Waliyadzubillah. Jadi bentuk protesnya makhluk kepada Allah tuh yaitu hasad. Kenapa? Karena dia tidak suka atas ketetapan Allah. Dia tidak suka dengan pembagian Allah. Dia tidak ridho dengan hal itu. Jadi bentuk protesnya dengan hasad. Waliyadzubillah. Makhluk yang hina, makhluk yang rendah, makhluk yang ya tidak layak untuk membanggakan diri, apalagi di hadapan Rabbul Alamin, kemudian memprotes kebijakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waduh, ini kembali ke bab yang tadi sebelumnya, itu tidak berakhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zalim kepada Allah hasad itu. Ya. Karena sejatinya hasad itu tadi intinya muaranya adalah ketidakridhoan dia terhadap ketetapan Allah. Ya, ketidakridhoan dia terhadap ketetapan Allah. Makanya Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman di surah Nisa ayat ke-54, am yahsuruna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad maksudnya, karena karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada dia, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dengki atau hasad itu sejatinya bentuk sekali lagi sikap protes makhluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kata Allah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Kamilah yang menentukan ya penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Jadi kehidupannya telah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan dapat jatah sekian, si fulan dapat kebagian sekian, sudah diatur oleh Allah. Semua sudah diatur dengan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua telah diatur. Nah, orang yang hasad itu nggak ridho dengan ketetapan Allah itu. Nggak ridho dengan ketetapan Allah tersebut. Artinya sekali lagi dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala menjaga kita dari hal itu, dari sikap seperti itu. Baik, hasad ada dua macam di sini saya sebutkan. Yang pertama, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Baik itu berupa harta, ilmu, jabatan, atau kekuasaan. Agar ia juga bisa mendapatkannya. Jadi menginginkan hilang kenikmatan dari orang lain, ya, agar ia juga merasakan dan mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini jenis hasad yang pertama. Jadi ingin hilang kenikmatan dari orang lain, orang yang dihasadi, ya, dan ia ingin mendapatkan apa yang seperti didapatkan oleh orang yang dihasadi itu. Itu yang pertama. Dan tipe kedua, dan ini yang buruk, yang lebih buruknya, yaitu apa? Menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain meskipun ia tidak bisa mendapatkannya. Nah, itu. Jadi intinya pokoknya dia jangan dapat nikmat lah, walaupun saya jauh. Jadi sama-sama nggak dapat lah, dia sama-sama nggak dapat gitu, kurang lebih gitu. Allahu Akbar. Nah, ini adalah dua jenis sifat hasad yang tercela. Dua jenis sifat hasad yang tercela. Adapun keinginan untuk meraih dan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh saudaranya, namun dia tidak menginginkan hilang kenikmatan tersebut dari saudaranya. Ini disebut dengan ghibthah namanya. Disebut dengan apa? Ghibthah atau hasad yang tadi disebutnya jenis yang terpuji ya.
Itu ingin mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang dapat oleh orang lain, baik berupa ilmu, harta, ataupun keadaan yang baik, tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut, orang yang dimaksud itu. Maka hal ini Nabi bersabda tidak boleh iri kecuali kepada dua orang manusia, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan Allah, di jalan kebaikan, dan orang yang kedua diberikan karunia nikmat ilmu, lalu ia menunaikan dan mengajarkan ilmu tersebut. Nah, ini dua orang yang boleh kita iri kepadanya dengan tujuan ingin meniru. Irinya itu ingin meniru, disebut dengan ghibthah ya redaksi. Jadi bukan ingin agar hilang nikmat dari orang tersebut, namun saya juga ingin seperti itu. Termotivasi. Nah, itu yang terpuji. Hal seperti itu yang terpuji. Harus ada dalam setiap diri kita seperti itu. Ya, semangat untuk meniru. Semangat untuk meniru, termotivasi oleh orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini salah satu adab yang mungkin terkadang lupa dari kita ya, lupa, terlewatkan. Termasuk di antara waktu-waktu dan tempat yang mustajab dalam berdoa adalah berdoa ketika kita melihat ada saudara kita yang mendapatkan nikmat. Saya ulangi, termasuk di antara waktu dan tempat yang mustajab dalam kita berdoa adalah berdoa kepada Allah ketika kita melihat ada saudara kita yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat. Jadi doanya bukan doa keburukan, tapi doa kebaikan untuk kita. Ketika kita melihat seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, kita berdoa kebaikan untuk kita. Itu termasuk di antara waktu yang mustajab dalam berdoa. Jadi adabnya justru kita seorang muslim itu ketika melihat ada saudara kita mendapatkan kelebihan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan limpahan karunia dari Allah, adabnya itu kita berdoa kebaikan untuk kita dan juga kebaikan untuk saudara kita dengan menyebutkan keberkahan. Bukan justru menghasadi agar nikmat itu hilang dari orang itu, bukan itu. Itu bukan cara yang baik. Itu cara yang buruk. Yang baiknya itu justru adalah kebaikan, berdoa kepada kita untuk diri kita dan berdoa untuk saudara kita yang mendapatkan nikmat tersebut dengan doa meminta keberkahan agar ia dilimpahi keberkahan oleh Allah. Dari mana kita mendapatkan pelajaran ini? Nah, tentu kita ingat dengan kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, terkait dengan kisahnya Nabi Zakaria. Silakan dibuka mushafnya. Ayat ke-37, 38 dari surah ketiga, surah Ali Imran. Ayat 37, ayat 38 dari surah Ali Imran. Tepatnya di penggalan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika Nabi Zakaria ya melihat dan menyaksikan anugerah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalatu wassalam. Allah berikan kepadanya keutamaan, Allah berikan kepadanya rizki. Ya, Maryam tidak kemana-mana, dia berada di mihrab, nggak kemana-mana. Enggak. Namun Allah berikan kepadanya limpahan karunia dari Allah tabaraka wa taala. Ketika melihat menyaksikan itu, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam? Lihat ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini. Ketika melihat anugerah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalatu wassalam, Nabi Zakaria berdoa untuk dirinya. Hunalika da'a Zakaria, disitulah Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sejatinya engkau adalah zat pengabul doa. Jadi artinya ketika kita melihat saudara kita diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah keutamaan, bukan kita justru malah berlaku hasad, ingin agar kenikmatan itu sirna dari orang itu, bukan. Justru adabnya apa?
Doakan yang pertama untuk saudara kita berupa keberkahan, dan yang kedua doakan untuk diri kita. Doa kebaikan untuk diri kita. Karena pada waktu itu momen di mana doa mudah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sekarang kita rubah tuh kebiasaan, kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan nikmat, ya kita doakan kebaikan untuk diri kita. Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah, itu ya, anugerah. Makanya salah satu adabnya ketika kita lihat saudara kita mendapatkan nikmat, maka kita doakan keberkahan. Allahumma barik lahu, misalnya, ya Allah berkahilah dia. Ya Allah, kalau kita ucapkan kepada orang yang langsung kita ucapkan Allahumma barik laki, ya Allah, ya semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Doakan keberkahan untuk dia. Jadi bukan hanya kalimat masya Allah gitu ya. Nah, bagi orang yang mendapatkan nikmatnya mungkin kita bisa dia mengucapkan masya Allah, tapi orang yang melihat kita, yang melihat ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, maka kita doakan keberkahan untuk dia yang pertama. Allahumma barik lahu misalnya, ya Allah berkahilah ia, atau Allahumma zidhu minal khair misalnya. Allahumma zidhu minal khair, ya Allah tambahkanlah kebaikan untuk dia misalnya. Ya. Kemudian setelah itu doakan kebaikan untuk diri kita. Doakan kebaikan untuk diri kita. Karena itu momen di mana kebaikan atau doa tersebut mudah untuk dikabulkan dan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan kisah Nabiullah Zakaria alaihi Abdullah salati wassalam. Itu ya, di mana ia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika melihat momen tadi nikmat yang Allah berikan kepada ya Maryam alaihi salatu wassalam. Baik, jadi adabnya justru malah yang terbijak itu bukan malah menghasadi, gitu ya. Bukan malah hasad, iri, dengki, gitu ya. Ingin kenikmatan itu hilang dari orang itu, bukan itu justru seharusnya. Yang bijaknya itu justru malah karena hasad itu menginginkan nikmat hilang dari orang itu tidak akan menjadikan keputusan Allah berubah ya. Tidak akan menjadikan keputusan Allah berubah. Hasad kepada si A karena dia mendapatkan kenikmatan. Dengan hasad kita, nikmat Allah tidak akan sirna dari orang itu, tidak akan merubah ketetapan Allah. Kalau sudah menetapkan dia mendapatkan karunia, Allah tetap turunkan. Ya, tidak akan terhalang oleh hasad kita. Jadi nggak pengaruh hasad kita itu. Justru malah buruk bagi kita. Secara mental, secara psikologis menyiksa diri sendiri. Capek dengan hal itu. Ya, capek dengan hal seperti itu. Maka bijaknya adalah kita justru malah doakan orang itu sebagai bentuk mengubur dalam bentuk hasad kita, dan yang kedua doakan untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk kita, gitu ya, kebaikan untuk diri kita. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terakhir peringatan dari baginda Nabi SAW, di mana agar kita menjauhi diri dari sifat hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba awil ushba. Kata baginda Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar atau melalap rumput yang kering. Jadi musibah dan celaka yang sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa ember, tertimpa segala macam. Ya, jatuh, kitanya sakit. Kemudian nikmat Allah juga tidak akan bisa kita atur, karena Allah yang menetapkan, yang memberikan. Gak akan berubah nasib seseorang gara-gara kita hasadi. Allah sudah menetapkan, ya akan tetap dapat. Tambah kita batin tersiksa, wah pokoknya rugi deh, berkali-kali lipat ruginya. Maka hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, apabila terlintas dalam pikiran seseorang, dalam pikiran kita hasad kepada saudara kita, ya hasad kepada saudara kita sama muslim, maka segera ia lawan api hasad itu dengan cara beristighfar kepada Allah dan doakan kebaikan untuk orang tersebut. Doakan kebaikan untuk tersebut. Allahumma barik lahu, misalnya, Allah barakahilah dia. Ya, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah dia, atau Allahumma zidhu fil khair, Allahumma zidhu minal khair, ya Allah tambahkanlah kebaikan untuk orang itu. Agar api hasad itu padam dalam diri kita. Lalu kemudian doakan kebaikan untuk kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kepada kita bantuan dan pertolongannya, agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, senantiasa istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu minkum. Bagi yang ada yang mau bertanya maka atau menambahkan, falyatafadhal masykur. Silakan saya kembalikan kepada Pak Moderator.
Jazakallahu khairan Ustadz atas yang telah saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Dindin. Ini kami lihat sudah ada satu Ustadz dari Pak Bambang Suprayitno. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz Dindin, bagaimana dengan takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dengan doa kebaikan yang selalu kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dengan doa kebaikan yang selalu kita lakukan? Ini pertanyaan Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur atas pertanyaannya, jazakumullah khairan. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama, catatan dari takdir dan ketetapan kita itu telah tuntas ya, telah selesai ketika kita sedang berada di dalam rahim ibu kita di usia 4 bulan atau 120 hari dari dalam rahim ibu kita, telah ditetapkan untuk kita catatan kita, ya, rizki kita, ya, bahkan sampai matinya kita kapan sudah beres, sudah tetap. Ya, namun itu adalah sesuatu yang rahasia, kita tidak tahu. Kita tidak punya informasi terkait dengan ketetapan kita itu seperti apa. Bahkan sampai ending kita itu nanti akan bagaimana kita tidak tahu. Maka di sanalah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dan menginstruksikan agar kita ikhtiar. Ya, ikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiarnya adalah satunya diantara dengan berdoa. Ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbaiki ikhtiar, perbaiki usaha, dan sempurnakan dengan doa. Ya, sempurnakan dengan doa. Adapun catatan telah ditetapkan semuanya. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, maka husnudzon kepada Allah, catatan kebaikan kita, husnudzon kepadanya, dan kemudian kita berikhtiar semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu, Pak. Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, dari Bapak NAC Perwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, apa hukumnya jika kita hasad kepada non-muslim, Ustaz? Terima kasih. Baik, syukur atas pertanyaannya. Baik. Hasad kepada non-muslim, apa yang dihasadi, Pak? Nikmat apa yang dihasadi dari seorang non-muslim? Nikmat hidayah, oh kita lebih mulia dan lebih utama dari dia. Apa yang dihasadi? Tidak layak dia dihasadi, Pak. Apa yang dihasadi? Paling tidak ada apa tuh namanya? Ya kita hasad pilih-pilih ya. Kalau udah hasad pilih-pilih. Apa yang mau dihasadi ya dari seorang musyrik, seorang kafir? Karena memperoleh hartanya mudah. Oh, mungkin dari segi dunia ya, mungkin dari segi dunia itu yang mungkin menjadikan kemudian pemicu ya, pemantik untuk jadi hasad gitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk kita terhindar dari hal itu? Maka perbaiki dan benarkan perspektif kita terhadap dunia. Itu evaluasi atau luruskan dan benarkan cara pandang kita terhadap dunia. Cara pandang kita terhadap dunia. Benarkan cara pandang kita terhadap dunia supaya kita tidak tertipu dengan hal itu. Ya, supaya kita tidak terperdaya dan tertipu dengan hal itu. Kenapa seseorang bisa hasad kepada orang lain, kepada apalagi seorang musyrik, seorang kafir ya? Gara-gara harta atau nikmat dunia yang diberikan, karena ya mohon maaf perspektifnya terhadap dunia keliru. Nah, gitu. Perspektifnya terhadap cara pandangnya terhadap dunia salah, gitu ya. Dia menganggap nikmat itu atau karunia atau keridhaan Allah itu adalah seiring atau berjalan sejajar dengan dunia yang diberikan. Nah, ini salah fatal ya, mohon maaf, ini kekeliruan yang sangat besar. Ya. Tidak ada korelasi antara ridhonya Allah dengan dunia yang diberikan. Nggak ada korelasi itu. Ya. Tidak menjadi indikator Allah ridho kepada seseorang kemudian diberikan kelimpahan dunia. Nggak ada korelasinya. Ya, nggak ada korelasinya. Karena sejatinya kata Nabi SAW, dunia ini di hadapan Allah, di sisi Allah itu nggak ada nilainya ya, walaupun hanya seberat satu dari satu helai sayap nyamuk itu nggak berbanding dengan itu.
Jadi makanya kalaulah kata Nabi, kalaulah dunia ini lebih utama lebih berat dari sehelai ekor sayap nyamuk, maka nggak ada seorang kafir pun mendapatkan satu tetes nikmat air ya. Karena saking tidak berharganya di hadapan Allah, maka siapapun diberikan. Jadi artinya caranya adalah rubah perspektif kita terhadap dunia, rubah perspektif kita. Jangan sampai kemudian kita menganggap karunia dari Allah yaitu berupa harta itu adalah merupakan apa tuh namanya sejalan dengan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Jadi apa yang mendasarinya adalah perspektifnya tadi. Mohon dievaluasi karena itu tidak layak ya. Adapun hukumnya bagaimana hasadnya, maka berlaku secara umum ya. Hasad berlaku secara umum. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang lain, Pak? Izin tanya, boleh? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih, Pak? Dengan Rendra, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Pak Rendra. Barakallahu fiik, Pak Rendra. Ya. Pak Ustaz, gimana caranya kita bisa terhindar dari dolim ya? Karena kadang-kadang kan dalam pergaulan, dalam kita di kantor, itu kita mengambil keputusan-keputusan atau sikap. Tapi kan bisa dianggap oleh orang lain dolim. Atau sebaliknya lah, kita juga mungkin menghadapi orang lain, wah ini kok sikapnya kok dolim. Tapi mungkin orang itu punya tujuan dan juga alasan-alasannya juga. Itu kira-kira gimana tuh Ustadz supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ya, syukur atas pertanyaannya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Ini tentu pertanyaan semuanya, termasuk dari penanya tadi. Pertanyaan semuanya, bagaimana agar ini mudah-mudahan ini terdorong dari semangat dan motivasi dari kita semua untuk ingin terhindar dari sifat zalim ya, tentu. Karena setiap kita pasti benci dengan hal itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita kembali kita urai sedikit ya. Zalim, kita belum urai tadi secara bahasa ya. Zalim, apa itu zalim secara bahasa? Zalim secara bahasa. Kita urai dulu supaya kita bisa memposisikan sesuatu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan apa yang menjadi penjelasan atau menjadi definisinya. Zalim secara bahasa maksudnya adalah wad'u syai' laisa fi makanihi. Itu definisi zalim secara bahasa ya. Wad'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat itu namanya zalim secara bahasa ya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita bawa ke ranah agama, satu diantaranya beribadah itu kepada Allah tabaraka wa taala. Letak dan posisi ibadah itu harus dialamatkan kepada Allah. Ketika seseorang memposisikan ibadah tidak kepada Allah, berarti dia zalim karena dia tidak meletakkan ibadah sesuai dengan tempatnya. Gitu ya, tidak memposisikan sesuai dengan posisi seharusnya. Nah, kalau kita tarik ke dalam definisi ini ke dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam interaksi di tempat bekerja dan sebagainya. Kalau seseorang sudah menetapkan sesuatu dengan regulasi yang ada, gitu ya, sudah sejalan dengan apa yang peraturan yang berlaku, maka ya, berpijak dari hal itu, maka insya Allah tidak akan terhindar dari kezaliman. Kita kembalikan lagi ke peraturan yang berlaku. Peraturannya telah ditetapkan demikian persyaratan yang menjadi kan al muslimu ala syurutihim ya, setiap muslim itu berlaku syarat yang telah ditetapkan di antara mereka gitu ya, kesepakatan yang ada di antara mereka. Misalnya ketika kita masuk kerja ke sebuah institusi kan ada tanda tangan ketika kotak kan ada persyaratan tuh, ada kriteria, ada hak yang akan kita dapatkan, kewajiban yang harus kita tunaikan gitu ya. Kita ada persyaratan di awal. Nah, ketika kita membuat keputusan, nah, tetapkan kembali ke regulasi itu supaya tidak terhindar kepada kezaliman. Jadi bukan lagi menjadi perkara yang subjektif kita ya. Nah, adapun kemudian setelah itu ada di antara mereka yang tidak ridho dengan keputusan dan ketetapan kita, maka tentunya Pak, selama itu manusia itu kan punya apa tuh namanya, sesuatu hal yang sulit lah kalau kita mencari keridhaan semua manusia ya. Itu perkara yang mustahil ya. Mustahil. Ya. Boleh jadi mungkin ya yang hadir di BMI ini ada 37 ya, 38 dengan saya. Bisa jadi mungkin nggak semuanya sepakat dengan apa yang disampaikan. Itu soal yang lumrah, manusia itu begitu. Ya.
suatu hal yang lumrah. Jadi tidak, makanya kata Imam Syafi'i apa? Ya, ridho nasi ghayatun la tudrak. Mencari keriduan manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil, tidak akan didapatkan. Jadi kebijakan apapun, keputusan apapun ya pasti ada dua sisi pandangan, pro dan kontra ya. Itu setuju dan tidak setuju. Namun kembali kita kembalikan kepada asalnya, kembalikan kepada asalnya. Ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, sudah sesuai dengan kesepakatan, maka ya udah selesai. Adapun di luar itu kemudian ada yang tidak setuju, dan itu ya kembali kepada karakter dasar manusia. Selama kita tidak niatkan dalam rangka menyakiti dan menzalimi sesama, kita berupaya untuk semaksimal mungkin berlaku profesional sebaik-baiknya, maka insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan zalim. Dan apalagi terkhusus kepada mereka yang memiliki posisi penting ya, posisi penting nih, yang posisi vital, yang penentu kebijakan misalnya, maka saya sarankan setiap kali akan menelurkan sebuah regulasi, maka saya sarankan untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kebijakannya itu benar-benar Allah ridhoi. Ya, kebijakan. Jadi jangan hanya sebatas mengandalkan kepada, mohon maaf ya, kemampuan atau ilmu dia. Ya, jangan hanya sebatas itu, tapi sandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa meminta kepada Allah. Ya, berdoa meminta kepada Allah agar kebijakan yang dia keluarkan itu sejalan dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi itu saran saya. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Kurang begitu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Winaryo. Ini pertanyaannya bisa digabung dengan Pak Yudi. Gini, Ustaz. Mau tanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita dihasati orang lain? Kemudian Pak Yudi, bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi orang yang menzolimin kita, terkadang hingga melampaui batas? Apakah kita doakan kebaikan atau kita doakan balasan yang setimpal dengan kezolimannya, dengan harapan mereka tersadar? Yang kedua, apakah kita bedakan sikap kita terhadap orang yang zolim dari Muslim atau orang kafir? Demikian, Ustaz. Masya Allah. Lagi itu. Pertanyaan. Ya. Mungkin disingkat aja ya. Karena ini sudah lewat 17, kita singkat aja, ini pertanyaannya luar biasa. Baik. Yang pertama adalah terkait dengan mohon maaf tadi, orang yang menzalimi dan menghasati kita. Oh, sikap kita terhadap orang yang menzalimi dan menghasati kita ya. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hal ini saran saya adalah ketika kita menerima atau mendapatkan ada orang yang menzalimi dan menghasadi kita, maka pertama doakan kebaikan untuk orang tersebut ya. Itu saran saya pertama, doakan kebaikan untuk orang tersebut agar ia mendapatkan hidayah, agar ia berubah dari sikap yang dia lakukan. Itu yang pertama. Kalau kita mampu menasehati, maka nasihati dia, arahkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kemudian nasihat atau arahan kita tidak diterima, maka kita lihat ada sosok lain nggak yang dihormati dan diterima sarannya oleh dia. Kita dekati orang itu agar dia memberikan pencerahan atau nasihat kepada orang tersebut. Itu langkah yang pertama yang yang harus kita tempuh, yang kita lakukan. Jadi bersabar menghadapi orang seperti itu. Bersabar dengan tadi cara mendoakan. Karena bagaimanapun juga tadi kita kan tidak bisa mengontrol hati orang lain ya, tidak bisa mengontrol hati siapapun untuk tidak hasad kepada kita. Maka doakan kebaikan untuk siapapun orang yang menghasadi kita. Salah satu dari faktor atau salah satu dari sebab ada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi saya dan kita semuanya ya. Nabi SAW menginformasikan kepada para sahabat, kata beliau SAW, kelak nanti akan masuk dari pintu ini. Ketika beliau bersama dengan para sahabat di dalam masjid ya, nanti akan masuk dari pintu ini seorang ahli surga, seorang penduduk surga. Ternyata sejurus kemudian melihat para sahabat ini melihat ada seorang yang masuk ke dalam masjid itu dalam kondisi orang yang bukan orang yang terkenal, biasa-biasa aja orangnya. Ya, orang biasa-biasa aja sambil nenteng sendal masuk ke masjid itu. Bukan seorang yang sosok yang bagaimana gitu, bukan.
Dilihat, oh ini tuh orang. Kemudian kali kedua Nabi pun bersabda lagi, nanti akan masuk dari pintu ini seorang penduduk surga. Dilihat orang itu yang sama juga. Orang yang sama, dia juga. Sampai 3 kali Nabi menginformasikan akan masuk dari pintu ini seorang penduduk surga. Wah, ini kan makin, tentu Nabi kan tidak akan berbicara sesuai dari hawa nafsu beliau. Semua adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah yang memicu rasa penasaran dari para sahabat ini. Ada apa sih sama orang ini? Kok bisa seistimewa itu dikabarkan dia penduduk surga gitu ya? Apa yang istimewa dari orang ini? Maka salah seorang sahabat izin menginap sampai 3 hari di rumah orang itu ya. Saya izin nginap di rumah engkau ya 3 hari ya. Tapi tidak dikasih tahu informasinya kenapa beliau ini ingin izin nginap 3 hari di rumah itu. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga dilihat terus. Ternyata biasa aja gitu. Nggak ada yang istimewa dari amalannya ya. Tapi ingat ya, biasa kita dengan biasa sahabat beda ya. Biasa kita ya biasa banget ya. Biasa sahabat ya beda ya. Biasa sahabat ya beda, standarnya beda lah. Tolak ukurnya beda. Tapi menurut sahabat ini biasa baik gitu ya. Nggak ada yang istimewa dari amalannya. Nah, sampai akhirnya di hari yang ketiga tuh diinformasikan. Nih, bahwasanya saya tuh kesini karena termotivasi oleh Nabi SAW. Bahwasannya Nabi pernah menginformasikan akan masuk dari pintu ini seorang penduduk surga, dan ternyata itu kamu gitu. Engkau orangnya. 3 kali berturut-turut engkau orang yang diinformasikan. Jadi saya nginep di situ ingin lihat amalan apa sih yang kamu lakukan sampai Nabi menginformasikan 3 kali begitu. Nah, tapi ternyata saya lihat biasa aja amalan kamu, nggak ada macam-macam, nggak ada yang aneh, nggak ada yang istimewa apa gitu. Biasa aja, kata orang itu. Ya saya apa adanya, saya memang seperti ini orangnya. Saya tidak punya hal yang istimewa dari diri saya. Namun kemudian beberapa singkat ceritanya orang itu baru menginformasikan bahwasannya salah satu mungkin yang menjadi penyebab beliau dikategorikan sebagai penduduk surga tadi, ia tidak pernah hasad kepada siapapun. Ya, ada orang yang berbuat dosa, dia setiap istirahat malam itu selalu memaafkan siapapun orang yang berbuat zalim kepada dia. Jadi nggak pernah menyimpan emosi, nggak pernah menyimpan dendam, nggak punya hasad di hatinya, nggak bersih. Nah, ternyata itu faktor yang menyebabkan dia dikategorikan oleh. Makanya orangnya masuk ke masjid biasanya sederhana aja. Jadi karena memang orangnya santai, nggak punya pikiran berat-berat ya. Masuk ke masjid nenteng sendal, muka masih basah, ini santai aja. Makanya ini orang begini kok biasa aja, tapi kok jadi penduduk surga gitu. Karena tadi bawaannya tuh nggak pernah membebani dirinya dengan hal rasa-rasa dengki atau hasad kepada sesama. Ini mungkin jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Walaupun nanti ada tarikan jawaban yang lebih bisa sebelum panjangan bahasa ini panjang sebetulnya, namun karena waktu kita cuma sampai itu aja lah kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memotivasi bagi kita semuanya. Satu lagi Pak dari Pak Marsono. Gimana Pak? Ada Pak Marsono satunya yang tanya, belum dibaca. Ya, oh, pertanyaannya izin bertanya, Ustaz, apakah takdir kita itu bisa berubah, Ustaz? Karena takdir kita kan sudah ditetapkan oleh Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengutarakan, kata beliau SAW, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa ya. Nah, namun ini para ulama menyebutkan perubahan takdir dengan doa itu ya karena takdir juga gitu. Jadi artinya ketetapan sudah baku ya, ketetapan sudah baku. Namun jangan kita kemudian fokuskan pandangan kita kepada itu, karena takdir kita nggak tahu ya. Sekali lagi takdir kita nggak tahu. Besok jangan kata nanti akhir hayat kita kayak apa. 1 jam ke depan atau berapa menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Maka kita jangan terlalu dalam masalah itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana agar kita bisa bisa menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Nah, itu yang fokus kita itu aja. Jangan fokus kepada takdir. Oh, kalau gitu ngapain saya beramal, kan sudah ditetapkan takdirnya, ngapain. Nah, kalau begitu nggak usah kerja, diam aja ya. Lapar ya lapar aja. Nah, itu keliru cara pandang. Jadi betul, takdir setiap kita sudah ditetapkan. Namun kita jangan fokus sama itu. Udah, itu mau urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ikhtiar, udah kewajiban kita ikhtiar aja. Perbaiki amal, perbaiki kewajiban kita, perbaiki amal kita. Nah, itu aja fokusnya. Jadi jangan terlalu dalam masalah
takdir. Jangan terlalu dalam mas. Kalau kita terlalu dalam masalah takdir, nanti akan jadi pintu masuk bagi syaitan, Pak. Hati-hati loh. Syaitan masuk lewat celah itu. Sampai akhirnya nanti kesimpulan, ya kayak saya udah gini, udah jadi takdir saya udah jadi orang begini, ngapain lagi, ngapain saya sholat, ngapain itu, ngapain saya beramal. Ya sekali lagi takdir adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, namun kita itu dirahasiakan oleh Allah, nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita, nggak tahu. Apakah kita nanti masuk surga, apa masuk neraka, itu kita di luar kemampuan dan kepengetahuan kita, nggak ada bocoran dalam hal ini, nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan kita. Maka kewajiban kita ikhtiar, maksimalkan ikhtiar kita. Jadi jangan fokus kepada takdir, maksimalkan dengan ikhtiar kita. Semoga memberikan kemudahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Baik. Nah, sekarang udah pukul 21.25. Karena mungkin kita akhiri ya pertanyaan ya, teman-teman ya. Setuju. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz Wah, atas iya. semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Iya. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan dan usia yang berkah. Amin buat semuanya. Kebahagiaan dan dilancarkan rezekinya. Dimudahkan dan dilancarkan setiap urusannya. Dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serta senantiasa dalam lindungan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri kajian kita malam hari ini, dimohon Ustaz Dindin Abu Kasyaf untuk berkenan menutup kajian ini. Tafadhol Ustaz. Baik, sekali lagi saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan, kalimat yang tidak kurang berkenan di hati dan Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf. Dari yang benar apa yang saya utarakan itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekhilafan kekeliruan itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan beliau pasti dari perkara tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahannya, berada di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan. Ya, walafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abu. Iya, Bapak-bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Sebelum acara kajian online ini kita tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Bapak petani menanam duri. Sawah dipetak setiap pagi. Perpisahan ini tak terhindari. Semoga kelak berjumpa lagi. Cakep. Baiklah. Acara kajian online Berkemuliaan Indonesia pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam semangat, salam mulia Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Pak Bambang.